Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa kaum Ad itu kaum yang sangat besar-besar. Peninggalannya bisa dilihat di Jordan, itu Petra salah satunya. Ya, itu peninggalan kaum Ad. Kita tadi sudah sampai ayat 52 ya, padahal kita lanjutkan ayat 53. Qalu Yahud, kata kaum mengatakan bahwa wahai Yahud, ma ji'tana bibayyinatin, kamu tidak datangkan, kamu majitana, kamu tidak mendatangkan kepada kita bibayyinatin, sebuah bukti yang nyata, bibayyinatin, sebuah bukti yang nyata. Wa ma nahnu bitariki alihatina, dan kami tidak akan sekali-kali pun meninggalkan sesembahan kami, alihatina, Tuhan-Tuhan kami. An qaulika, dari kalimatmu, dari dakwahmu, kata kaum Ad. Wa ma nahnu laka bimu'minin, dan aku dan kamu dan kami, kata kaum Ad, sekalipun tidak akan pernah beriman kepadamu. Qulu illa taraka ba'du alihatina bisu, inna qulu, kami tidak mengatakan sesuatu, kata kaum Ad, illa taraka, kecuali aku melihat kamu dikutuk oleh dewa-dewanya, oleh berhala-berhalanya itu, sehingga kamu gila, kata kaum Ad. Qala inni ushhidullah, sesungguhnya aku jadikan Allah sebagai saksiku. Kemudian Nabi Hud mengatakan kepada kaumnya, aku jadikan Allah sebagai saksiku. Washhadu anni bari'um mimma tusyrikun, dan ketahuilah, saksikanlah, aku lepas tangan dengan apa yang kamu sekutukan. Aku sekalipun bari, ya, kata Nabiullah Hud alaihissalam, lepas tangan, saya sudah tidak ada hubungan dengan apa yang kalian sembah. Saya saksikanlah bahwa saya, yang menjadi saksi saya adalah Allah. Saya sekali-kali tidak gila karena dikutuk oleh dewamu itu, berhalamu itu. Dan saya saksikanlah bahwa saya lepas tangan dari apa yang kalian sembah. Min duni fakidu summa la tanziru, kata Nabi Hud, dengan tanpa Allah, ya, fakiduni, maka tipulah aku, tipu daya aku, jami'an, semuanya tipu aku. Summa la tanzirun, dan janganlah kamu memberi tangguh kepada. Ada, dengan tanpa Allah kamu coba dengan kalimat apapun, bahwa mengatakan aku dikutuk oleh dewamu, aku dikutuk jadi orang gila, silakan. Inni tawakkaltu ala Allah, kata Nabiullah, saya bertawakal kepada Allah. Rabbi wa rabbuku, Tuhanku dan Tuhan. Ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha. Ma min dabbatin, tidak ada satu ekor binatang melata pun, atau kita sebut
makhluk Allah yang bernyawa, dalam hal ini adalah kita termasuk manusia, hewan, segala macam, illa huwa akhidhum binasiyatiha, kecuali Allah menguasai setiap dabbah tersebut, binasiyatiha, atau mau bahasa itunya adalah nggak ada makhluk hidup satupun kecuali Allah yang sudah memegang, tangan Allah itu ada di ubun-ubunnya bahasa. Jadi kekuasaannya sudah, kamu tidak punya kekuasaan apapun. Sudah Allah semuanya. Ya. Ma min dabatin illa huwa akhidun binasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Sesungguhnya Tuhanku di atas, inna rabbi ala siratim mustaqim. Sesungguhnya Tuhanku berada di atas jalan yang lurus. Fa in tawallaw faqad ablaghtukum. Jika engkau berpaling, jika engkau berpaling, maka faqad ablaghtukum, maka sesungguhnya aku telah menyampaikan kepada kalian. Ablagh, balagh atau muballigh, ya. Faqad ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaikum. Sesungguhnya saya sudah menyampaikan apa yang aku diutus karenanya kepada kalian. Wa yastakhlifu rabbi qauman ghairakum. Wa yastakhlifu, khalafa, mengganti. Wa yastakhlifu, maka Rabbi Allah akan mengganti qauman ghairakum, kaum yang lain selain engkau. Wala tadurrunahu syai'a, dan sesungguhnya kalian itu tidak akan berpengaruh apapun, tidak akan menjadikan madarat sedikit pun baginya, bagi Allah. Wala tadurru syai'a wala tadurruna syai'a wala tadurrunahu syai'a. Inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Sesungguhnya Tuhanku terhadap segala itu dia maha hafiz. Hafiz itu maha memelihara segala sesuatu. Inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Ya, dia berkehendak mau diganti dengan kaum yang baru, yang berbeda dengan kalian. Sesungguhnya Allah maha berkehendak. Maka setelah itu, walamma jaa amruna najjayna hudan, maka tatkala datang amruna, yaitu apa? Datang azab kami, kata Allah, najjayna hudan, aku selamatkan, kami selamatkan Hud, walladzina amanu ma'ahu, dan beserta orang-orang yang beriman kepadanya. Birahmatin minna wa najjaynahum min adzabin ghalidh, dengan rahmat dari kami, dengan kasih sayang kami. Wa najjaynahum min adzabin ghalidh, kami selamatkan Nabiullah Hud beserta kaumnya dari azab yang sangat berat. Kaum Ad itu Allah azab selama kurang lebih 6, 7, 8 hari. Allah azab dengan badai. Nah, Allah azab dengan badai dingin dan kilat yang menyambar selama, ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 8 hari, kurang lebih antaranya, dan tanpa henti. Bisa dibayangkan, badai dingin, bukan badai. Badai. Allah matikan semua Bani Ad.
Allah selamatkan hanya Nabiullah Hud beserta kaumnya yang beriman terhadap Nabiullah Hud alaihissalam. Disisakan yaitu peninggalannya. Peninggalannya apa itu? Adalah peninggalannya rumah-rumah yang ada di goa, yang ada di gunung-gunung yang kemudian disebut daerah Ahqaf. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Wa tilka 'ad, dan itulah kisah 'Ad. Kaum 'Ad jahadu bi ayati rabbihim wa 'asaw rasulahu wattaba'u amra kulli jabbarin 'anid. Yang mengingkari bi ayati rabbihim, ayat-ayat atau kekuasaan Allah, wa 'asaw, dan berdurhaka. Asaw itu maksiat, mendurhakai rusulahu, rasulnya yaitu Nabiullah Hud, wattaba'u amra kulli jabbarin 'anid, dan menuruti perintah atau penguasa yang sewenang-wenang pada saat itu, yaitu penguasa kebenaran, menentang kebenaran. Wattabi'u fi hadhihi dunya la'natan, dan mereka selalu diikuti di dunia ini laknat, kutukan. Ya. Wa yaumal qiyamah, dan begitu pula di hari kiamat. Jadi kaumnya 'Ad itu dikutuk di dunia, nanti di kiamat juga, pada saat kiamat dia juga dikutuk habis-habisan. Ya. Ala inna 'adan kafaru rabbahum, bukankah kaum 'Ad itu kafir kepada Allah? Ala bu'dal li'adin qaumin Hud, ingatlah kebinasaan bagi kaum 'Ad. Li'adin qaumi Hud, kaumnya Nabiullah. Binasanya mengerikan, Bapak Ibu. Makhluk yang segede itu, ya, selama 6, 7, 8 hari, ada yang bilang begitu, diserang badai dingin. Ya, kemudian tanpa sisa. Mungkin bisa jadi yang penemuan sekarang beberapa orang arkeolog menemukan ada tengkorak atau apa itu yang gedenya minta ampun. Nah, itu mungkin peninggalan kaum 'Ad. Ya, yang tengkoraknya gede banget itu di padang pasir antara Yaman dan Oman. Nah, itu mungkin bangkai-bangkainya kaum 'Ad. Wajar kalau besarnya seperti itu. Nah, pertanyaannya, kenapa kok di situ tidak ada sisa-sisa? Karena Allah azab sampai menjadi butiran debu. Nah, badainya seram. Kayak apa, bayangkan sakitnya, Bapak Ibu, azab itu. Dia kikis kecil-kecil sampai sebutir-butir debu. Tidak menyisakan, bahkan tengkoraknya pun tidak disisakan. Mungkin itu sisa-sisa tengkoraknya adalah yang mati sebelum azab. Ya, azab habis, dia kikis dengan, sehingga tidak ada peninggalan kaum 'Ad kecuali tinggal gunung-gunung yang berlobang yang kayak di Petra itu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Wattabi'u fi hadhihi dunya wa utbi'u fi hadhihi dunya la'natan wa yaumil qiyamah. Ala inna 'adin kafaru rabbahum la bu'dan li'adin qaumin Hud. Demikian Bapak Ibu kisahnya Nabiullah Hud di dalam surah Hud. Nanti ada pembahasan lagi di surah Al-Ahqaf yang memang menceritakan sebagian juga kaum Ahqaf, kaum 'Ad, yang di situ dikisahkan ada beberapa kisahnya kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Al-Ahqaf itu letaknya antara Oman dan Yaman. Mungkin di situ di dalamnya juga antara Oman dan Yaman ada Salalah,
Di Salalah itu ada juga peninggalan Sayyidah Bilqis, istrinya Nabiullah Sulaiman. Di situ ada makam Nabiullah Ayub. Di situ ada makam Nabiullah Hud alaihissalam. Ya, kemarin teman saya melihat makamnya Nabiullah Hud alaihissalam kurang lebih hampir 70 meter panjangnya. 70 meter, iya 70 meter kalau nggak salah. Kemarin saya dikirim videonya sama beliau. Ini makamnya Nabiullah Hud, ini makamnya Nabiullah Ayub alaihissalam. Ada peninggalan Sayyidah Bilqis di Salalah. Nama daerahnya Salalah. Tempatnya subur. Di situ bahkan tumbuh kelapa, Bapak Ibu. Ya, kelapa, ada air kelapa di area Arab pengen makan kelapa kayak di Indonesia, datanglah ke Salalah. Satu butir kelapa harganya 7 real Oman. 1 real Oman harganya 40.000 rupiah. Jadi kalau satu butir kelapa kurang lebih 7 kali 4. Berapa 7 kali 4? 14. 280.000 rupiah. Ya. Karena harganya 7 real Oman. Di daerah Salalah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Insya Allah nanti kita diberikan kesempatan. Setelah kita umrah bersama-sama, kita akan bikin paket-paket yang lain mencari asar. Ya, apa yang dikisahkan dalam Al-Quran. Kita lihat asar-asarnya, peninggalan-peninggalannya. Ayo kita sama-sama kita melihat. Kita melihat mempertebal iman kita. Kayak apa yang namanya Laut Mati itu, Sungai Tiberias, atau apa semuanya. Kita lihat peninggalan-peninggalan kaum Ad, ya, makam Nabiullah Hud, makam Nabiullah Saleh, peninggalan kaum Nabiullah Saleh, apa semuanya itu di area situ. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Demikian kisah Nabiullah Hud dalam surah Hud alaihissalam. Dalam kisah Nabiullah Hud alaihissalam dalam surah Hud, bukan surah Hud alaihissalam ya, surah Hud, kisah Nabiullah Hud alaihissalam, ya, ayat 50 sampai 60. Nah, selanjutnya di dalam surah Hud juga disebutkan ada Nabiullah Saleh alaihissalam. Melanjutkan kisahnya Nabiullah Hud alaihissalam. Dan Nabiullah Saleh masih juga berdakwah kepada kaum Ad juga. Tapi Ad kedua. Nah, Ad ula itu kepada Nabiullah Hud, Nabiullah Saleh, Ad kedua, yaitu yang terkenal dengan kaum Samud. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kiranya untuk kisah Nabiullah Saleh, Bapak Ibu nanti biar kita ngaji lagi, ada kelanjutan pembahasannya lagi, kita akan bahas bersama-sama insya Allah, ya, supaya nanti komplit kayak apa sih kisahnya para nabi itu. Nah, ini kisah-kisah ini tidak dicantumkan di kitab-kitab sebelumnya, ya. Kisah Nabiullah Nuh alaihissalam tidak dikisah-kisahkan di kitab-kitab Allah sebelumnya. Nah, seperti ayat yang pertama dikatakan kepada Rasulullah supaya Rasul menjadi orang yang bersabar. Ini ibrah, ini tidak pernah dikisahkan. Hanya ada dalam Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kiranya ini yang dapat saya sampaikan. Karena sudah jam 4 lebih 52 menit. Ayo kita sama-sama membaca sebagaimana biasanya setiap pertemuan membaca doa khatmil Quran. Mari Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nur
هدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Semoga apa yang kita bahas, apa yang kita baca hari ini mendapatkan ridhanya Allah, mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan maghfirahnya Allah, dan menjadikan apa yang kita bahas, apa yang kita baca bersama hari ini, kemudian apa yang kita tulis ke depan, menjadikan tauladan, menjadikan petunjuk dalam kehidupan sehari-hari kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, atas segala kesalahan, baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon dapat dimaafkan. Apabila ada sesuatu yang benar, yang hak hanya milik Allah, dan kalamullah Al-Quran itu hak, kalamullah Al-Quran itu hak, tidak ada batil. Maka dari itu hamba mohon jika ada yang hak, saya mohon jika ada yang hak, maka kita sama-sama lestarikan agar menjadi amal ibadah kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mohon undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.